Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anggaran investasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Setiawan, lalu ada Dinda Zahiran, Muhammad Hamdani, dan Nur Lubis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Saya Dinda Zahiran akan menjelaskan pengertian anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam waktu jangka panjang. Nah, contoh dari anggaran investasi itu seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan lain sebagainya. Oke, ciri-ciri anggaran investasi. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. 2. Investasi memerlukan dana yang cukup besar. Yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil perjualan. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat panjang. Jenis-jenis investasi. 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi penambahan jenis produk. 4. Investasi lain-lain. Analisis kelayakan investasi, suatu penilaian yang dilakukan pada sebuah proyek. Biasanya proyek investasi apakah dapat dilaksanakan atau tidak untuk mencapai keberhasilan. Baik, saya akan menjelaskan menilai kelayakan investasi. A. Payback period. Metode ini untuk menghitung besaran investasi melalui arus kas masuk yang diperoleh dari suatu investasi sebagai pembayaran dari nilai investasi awal. Artinya, total arus kas masuk akan dibandingkan dengan nilai awal investasi. Semakin pendek periode yang dibutuhkan untuk membuat total arus kas masuk sama besar nilainya dengan nilai investasi awal, maka semakin menarik investasi tadi untuk dilakukan. Net Present Value atau NPV. Metode ini sudah memperhitungkan nilai uang atau time value of money atas segala net arus kas yang dikeluarkan pada awal investasi maupun pendapatan yang telah diperolehnya. Konsep ini memperhitungkan nilai uang yang berasumsi bahwa Rp1 di masa sekarang lebih berharga dibanding Rp1 di masa yang akan mendatang. Asumsi ini didasari dengan fakta bahwa inflasi atau kenaikan harga senantiasa terjadi sehingga daya beli atau purchasing power dari nilai nominal yang sama akan semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. C. The Net Present Value Index. Dalam menganalisa beberapa proposal investasi yang sejenis, maka perhitungan nilai sekarang atau present value dilakukan atas masing-masing investasi. Nilai sekarang keuntungan masing-masing investasi, diskon faktor dan periode sama dibandingkan dengan nilai investasinya. Hasilnya adalah satu indeks, di mana investasi dengan indeks tertinggi dianggap yang terbaik. Internal Rate of Return IRR. Metode IRR juga sudah mengadopsi konsep time flow of money. Bila pada metode NPF dengan diskon faktor tertentu, bunga bank misalnya suatu investasi dihitung menghasilkan besarnya keuntungan. Keuntungan tadi dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi investasi dengan keuntungan nilai sekarang
terbesar atau dengan indeks tertinggi patut untuk dipilih. Metode IRR menghitung pada tingkat diskon faktur dan nilai IRR dibandingkan dengan diskon faktur yang umum, misalnya bunga bank. Contoh soal A. Payback period atau dengan arus kas yang sama. Perusahaan PT ABC sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi berharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya tambahan mesin tersebut adalah 70 per tahunnya. Lantas, berapakah payback period time untuk mesin tersebut? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Nilai investasi sama dengan 250 juta. Kas masuk bersih bernilai 70 juta. Periode pengembalian modal ini yang akan kita cari. Periode pengembalian modal sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Periode pengembalian modal sama dengan 250 juta dibagi 70 juta. Periode pengembalian modal sama dengan 3,57 tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, maka waktu payback period atau periode pengembalian modal untuk suatu mesin produksi adalah 3,57 tahun. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal net present value. Contohnya, manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produk yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 jutanya. Apakah rencana investasi pembelian mesin produk ini dapat dilanjutkan? Jadi cara penyelesaiannya di dalam soal itu, arus kas per tahun yang disebut dengan CT sama dengan 50 juta. Dan CO-nya, harga mesin produksi adalah 150 juta. Sedangkan suku bunga pinjamannya sebesar 12%. 12% itu berarti 0,12. Jadi rumus untuk mencari NPV di dalam kurung C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R dikalikan dengan 2 ditambah C3 per 1 ditambah R itu suku bunga pinjaman dikalikan 3 ditambah C3 per 1 ditambah R dikalikan dengan 4 ditambah lagi dengan CT per 1 ditambah R dikali T dan dikurangin dengan CO. CO itu tadi harga mesin produksi. Jadi di sini 50, kita hitung dulu yang 50 per 1 ditambah 0,12%. Dan seterusnya mengikuti yang di soal ya. Di sini ada 50 per 1 ditambah 0,12% dikali 2 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12% ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 4 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 5 dikurang 150. Jadi kita hitungnya yang di dalam kurung dulu dikerjain pertama. Hasilnya 180,24 dikurang dengan 150. Jadi total NPV-nya adalah 30,24 juta. Contoh soal the net present value index. Misalnya, nilai cash flow discounted adalah 270.648.000, sedangkan nilai investasi adalah 200 juta. Sehingga indeks yang didapat adalah 270.600 dibagi 200 juta sama dengan 1353. Nilai indeks yang lebih besar dari 1 berarti investasi menguntungkan. Dalam artian hasil dari investasi lebih besar dibandingkan biaya investasinya.
Apabila terdapat dua proyek atau kegiatan dengan nilai indeks yang berbeda, maka yang lebih besar dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek dengan indeks yang lebih kecil. Terima kasih. Ada suatu perusahaan mampu memberikan usulan dalam melakukan investasi sebesar 140 juta, sementara arus kas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut di setiap tahunnya adalah sebanyak 22 juta. Dalam kurun waktu 6 tahun, asumsi untuk internal rate of return dari investasi tersebut adalah 13%. Saat menghitung diskonto, maka akan menghasilkan nilai MPF sebesar 6.649.000 dan didiskonto sebanyak 12%, serta NIP senilai 659.000. Bila dihitung menggunakan rumus internal rate of return, berikut cara menghitung IRR